Oke, selamat datang di video pembelajaran web development. Jadi di video sebelumnya kita udah belajar nih ya mengenai bagaimana cara kita memodifikasi ataupun ngedit isi dari elemen yang udah ada di DOM-nya atau di browser yang udah ditampilin itu. Nah, di video kali ini kita akan sedikit ya membahas bagaimana cara kita menambah dan juga menghapus elements. Jadi ada create element, ada remove untuk menghapus dan juga append child untuk nambah. Oke, jadi langsung aja ya. Jadi yang pertama adalah cara menambahkan elements. Nah, mungkin jadi di video sebelumnya teman-teman udah tahu nih kalau kita bisa bisa dibilang nambah elemen menggunakan inner HTML kayak gini gitu. Jadi yang tadinya itu H2 dan P ya kalau nggak salah, itu kita tambahin dia div di sini. Nah, tapi masalahnya mungkin di sini teman-teman udah paham sendiri sendiri ya. Jadi kalau misal kayak gini tuh berarti kita kayak harus nulis ulang gitu. Jadi misal ini kita hapus ya. Nah, di sini kan tadinya H2 ini judul item, terus P isinya adalah ini paragraf, item, lorem ipsum, dan seterusnya. Nah, kalau misal kayak gini, kita pakai init HTML, berarti kan kita perlu tulis ulang nih. Jadi, sebentar. Oh, saya baru sadar sini H2 dan H3. Nah, oke, kan tadinya kan berarti di sini kita harus diganti apa? Jadi kita harus tulis H2 H2 apa? Kita tulis dulu H2, kemudian ini judul item. Kemudian yang P-nya juga harus kita buat sama dan seterusnya. Kemudian baru kita bisa tambahin div ini gitu. Jadi kita harus tulis dulu semua yang ada di sini harus sama persis. Kemudian kita taruh di sini, baru kita tambahin di bawah. Nah, itu kan kalau dikit oke, kita bisa ngetik sendiri dan juga kita bisa inspect, kita cek oh dia itu H2, kemudian dia atributnya apa aja gitu. Nah, tapi kan kalau banyak repot kan. Nah, jadi cara untuk nambahinnya itu nggak kayak gini. Jadi kita nggak pakai inner HTML, tapi melainkan kita pakai metode nambahin elemen yang akan kita lakukan. Oke, jadi caranya itu adalah pertama, dalam proses menambah, urutannya adalah kita buat dulu elemennya, kemudian kita isi elemennya, baru kita masukkan ke dalam DOM atau ke dalam web browser ini, gitu sih elemen baru kita gitu. Jadi kita akan buat dulu ya pertama, kita variabel misal kita mau nambah misal teks aja gitu ya. Jadi kita akan tambah sebuah teks di bawah di dalam box. Ini kan box ya. Kita taruh di bawahnya sini, bawah tulisan ini kita akan taruh. Jadi bisa dibilang di luar div ini di bawahnya. Jadi kayak kita akan buat p di sini gitu. Oke, jadi kita pertama variabel misal teks aja deh. Kemudian kita document.create element. Nah, di sini muncul ada tag name. Kita pakai petik. Nah, di sini ada muncul bantuan. Kita masukin P. Nah, setelah kita buat, kita isi dulu. Misal teks titik inner HTML baru kita isi. Misalkan di sini adalah ini adalah teks yang ditambah dengan create element gitu. Jadi kalau misal kita save masih belum terjadi apa-apa ya karena kita di sini baru buat elemen, kita baru isi elemennya dengan inner HTML. Nah, langkah terakhir adalah kita tinggal masukin aja si teks ini ke dalam sebuah eh, elemen yang udah ada gitu. Misalkan kita kan mau masukin ke dalam box ini nih, di dalam box. Nah, di sini kita udah punya variable box, jadi kita tinggal pakai aja nih. Jadi tinggal box titik append child gitu. Kemudian di dalamnya kita masukin teksnya. Teks. Nah, ini kita tinggal save, boom. Dia udah muncul nih. Ini adalah teks yang ditambah dengan create element. Nah, kalau misal teman-teman lihat, dia strukturnya itu tepat di bagian append, jadi di bagian paling bawah. Jadi misalnya ini kita hapus dulu ya. Oh, di body. Nah, ini di box ini. Dia kan tadinya H2 P, kemudian ada div ini kan, jadi ada 3. Nah, kemudian kalau pada saat kita tambahkan, dia jadi ada 3 nih, ada 1, 2, dan 1, 2, 3 ketambahan 1, jadi ada 4 gitu. Gitu. Oke, jadi itu cara kita menambahkan elemen baru ke
ke dalam sebuah elements yang udah ada gitu. Kita bisa pakai append child. Oke, jadi itu untuk append. Jadi kita udah pakai create element dan juga append child nih. Nah, dan yang terakhir kita ada remove. Jadi remove itu digunakan untuk kita menghapus elemen. Nah, untuk menghapusnya itu gampang aja ya. Pertama, kita buat dulu juga eh kita pilih dulu elementsnya. Jadi kita get elements by dulu. Jadi bisa ID, bisa tag name atau class name. Tapi karena kalau misal class name atau tag name kan dia ada S-nya tuh. Pastiin teman-teman lagi-lagi ya. Pastiin teman-teman pilih berdasarkan indeksnya. Jadi pakai kotak kayak gini, kemudian masukin angka indeksnya gitu. Nah, di sini kita langsung aja pakai contoh box aja ya. Jadi box, kemudian kita pakai remove. Nah, kayak gini aja kita save, boxnya hilang. Jadi semudah itu cara kita menghapus atau remove salah satu elemen dari yang ada di dalam DOM ini gitu. Jadi kita langsung sorry kita gini aja deh. Nah, biar ada ya. Nah, oke, jadi cara kita menghapusnya kita tinggal pilih elementsnya, kemudian tinggal dot remove, kemudian pakai kurung buka dan kurung tutup gitu. Nah, jadi itu aja untuk video kali ini lumayan singkat ya dibanding video mengenai DOM yang sebelum-sebelumnya. Nah, di video selanjutnya kita akan sedikit coba kita akan kembali ke video project. Kalau teman-teman ingat video project yang HTML kita. Jadi kan di bagian video itu kita sudah buat halaman index, kemudian ada sign in dan sign up. Tapi kita ada satu hal yang belum kita tambahkan, yaitu modal box gitu. Kalau misal teman-teman ingat. Nah, kita bisa buat modal box itu dengan cara dengan menggunakan HTML DOM ini. Kita menggunakan JavaScript DOM untuk memanipulasi DOM dari HTML supaya pada saat kita klik Y-nya, kalau misalnya teman-teman ingat, pada saat kita klik dia akan muncul tuh nanti si DOM-nya itu. Nah, itu akan kita buat di video selanjutnya. Jadi untuk video kali ini cukup sekian. Terima kasih.